Salam Sobat Kairos terkasih. Firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis dari Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Sobat Kairos, setiap orang dapat dengan mudah mengkritik, mengutuk, dan mengeluh. Rata-rata manusia mengeluh beberapa lusin setiap hari. Keluhan bisa mengenai yang serius hingga yang sepele. Namun keluhan yang berlebihan bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita. Dan mendengarkan keluhan orang lain juga menguras waktu, emosi, dan fisik kita. Sobat Kairos, mengeluh adalah ekspresi ketidakberdayaan. Ini mengungkapkan harapan yang tidak terpenuhi yang kita miliki. Dan mengeluh mengungkapkan hati yang tidak tahu berterima kasih. Tidak heran Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa menggerutu atau mengeluh. Apakah Tuhan menanggapi keluhan dengan serius? Kita harus ingat bagaimana Tuhan pernah menghukum orang Israel ketika mereka berulang kali menggerutu terhadap Harun dan Musa dalam Keluaran 16 dan Bilangan 14. Namun Alkitab mengatakan meratap lebih baik daripada mengeluh. Mengeluh adalah menyatakan bahwa Tuhan tidak cukup baik, tidak setia, tidak penuh kasih, dan tidak bijaksana atau tidak berkuasa. Ketika kita mengeluh, kita sedang menghakimi pemerintahan Tuhan dan atas ciptaannya. Ketika kita mengeluh, kita pada dasarnya mengatakan bahwa Tuhan tidak sebaik yang kita pikirkan. Namun, ratapan berbeda dengan keluhan. Ratapan adalah mengekspresikan penderitaan kita dan penderitaan orang lain karena dosa di dunia saat ini. Salah satu ratapan yang tulus adalah ketika Yesus berkata di kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27. Seorang pengeluh yang berdosa di kayu salib mungkin akan berteriak, "Mengapa Tuhan meninggalkan aku?" Atau "Lihat bagaimana Tuhan telah meninggalkan aku." Tapi tidak seperti mengeluh yang egois, doa ratapan orang saleh menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat, baik, maha kuasa, dan kasih setianya abadi. Ratapan adalah berdoa dan membawa ketakutan kita yang terdalam, kekhawatiran kita dengan tulus, dan membawa kesedihan kita kepada Bapa Surgawi. Ratapan adalah jujur tentang rasa sakit dan kesedihan, kemudian dengan berani meminta kasih karunia Tuhan untuk membantu menyelamatkan dari kejahatan. Sobat Kairos, jika kita bertanya-tanya, apakah boleh meratap dalam doa? Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita di dalam doa kepadanya, karena Dia peduli kepada kita. Jika kita memiliki kekhawatiran, kita harus membawanya kepada Bapa Surgawi daripada hanya mengeluh kepada orang lain yang mungkin tidak mau mendengarkan keluhan kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih,
satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.